Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memanggil Santo Yusuf untuk ikut serta dalam karya keselamatan putramu yang juga sulit ia mengerti, ia pahami, tapi ia menerima dengan penuh iman tugas yang tidak mudah ini. Bantu kami untuk terbuka terhadap rencana-rencanamu yang seringkali tidak kami mengerti, dan kami tetap percaya dan beriman kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada tanggal 18 Desember kita dihadapkan pada tokoh yang sentral, cukup sentral di dalam karya penebusan penyelamatan Allah, yaitu Santo Yusuf atau Santo Yosef. Pertama, kita juga bersyukur karena tahun ini, tahun 2020 dan 2021, tanggal 8 Desember dimulai, Gereja Universal menetapkan Santo Yusuf sebagai pelindung, sebagai tahun beliau, supaya kita juga menghayati karakter, sifat, watak beliau sebagai orang yang tulus hati, yang rendah hati, dan melindungi gereja dari segala macam apapun juga, entah serangan, entah godaan, entah virus, apapun, supaya gereja tetap bertahan. Nah, dalam bacaan Injil hari ini kita tahu, kita mengerti bahwa Yusuf atau Yosef dan Maria memang sudah bertunangan. Tapi mereka belum tinggal dalam satu rumah. Maka ketika dia tahu bahwa calon istrinya ini, atau boleh dikatakan istri tapi meskipun belum official, belum resmi, mengandung bukan karena dia, tentu menimbulkan kegalauan, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah ia mengerti sendiri. Dan karena itu, karena mereka belum tinggal satu rumah, dia ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Tapi kenapa harus menceraikan? Dan karena Yusuf juga tidak mengerti. Dan kalau kemudian dikatakan bahwa Bunda Maria mengandung padahal mereka belum tinggal serumah, itu berarti suatu aib bagi orang tersebut, bagi keluarga tersebut, dan bagi masyarakat. Dan dia bisa dirajam ya dengan batu karena perzinahan tersebut. Maka Yusuf mempunyai rencana, udahlah saya ceraikan saja supaya saya yang dipersalahkan karena mengandungnya Maria. Jadi ketulusan hati Yosef itu justru karena tidak ingin Maria itu dipermalukan dan tidak ingin Maria itu dijatuhi hukuman mati oleh masyarakat dengan dirajam. Itulah sebetulnya ketulusan hati Maria. Dia ingin menyelamatkan Maria dengan hukuman itu ditimpakan kepada dia. Nah, disinilah kita tahu bahwa Yusuf pun berjuang. Sekali lagi, Yusuf pun berproses. Tidak segampang dan semudah kita bayangkan ketika orang mendapatkan rahmat, mendapatkan berkat yang besar, dan ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan, itu dengan sendirinya dibebaskan dari salib. Dibebaskan dari penderitaan, dibebaskan dari kesulitan, dibebaskan dari masalah. Tidak. Yesus pun siapa? Maria pun siapa? Apakah mereka bebas dari penderitaan? Juga tidak. Justru mereka itu menderita, mau menderita, menanggung penderitaan supaya orang lain dibebaskan. Sama seperti Yusuf, ya, dia tidak ingin Maria dirajam, dibunuh, dihukum. Maka dia ingin menceraikan, dan itulah sikap ketulusan hati. Jadi melihat kehidupan itu dalam perspektif yang lebih luas, dalam perspektif yang lebih dalam, lebih besar, bukan hanya sekedar kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan
orang lain, kepentingan keluarga, dan kepentingan masyarakat seperti kepentingan umat manusia. Itu yang harus menjadi pemikiran dan permenungan kita ya di dalam karya keselamatan Allah itu. Jadi Tuhan memakai kita bukan hanya untuk kepentinganku, tapi untuk kepentingan orang yang lebih besar. Ya. Nah, itu yang salah satu. Jadi perkembangan hidup kita pun juga harus demikian. Kita tidak boleh narcis, selalu berdoa untuk kepentinganku, karena ini bagian dari suatu proses yang harus kita berdoa untuk mungkin istri, mungkin suami, mungkin keluarga, untuk siapa saja. Ya, untuk gereja, untuk masyarakat, orang yang mengalami kesulitan, orang yang mengalami penderitaan, dan orang untuk karya yang lebih besar, pertobatan dunia, pertobatan umat manusia. Jadi itu yang menjadi motivasi kita. Jadi motivasi kita itu sekali lagi, kemurnian dalam iman kita itu adalah kalau kita berani mempersembahkan hidup kita demi kebaikan dan kesejahteraan dan keselamatan terlebih orang lain. Jadi bukan untuk diri sendiri. Dan itulah yang disimbolkan dalam 3 persembahan 3 sarjana itu, yaitu berupa apa? Kemenyan. Kemenyan itu adalah satu simbol di mana hidup kita merupakan suatu korban puji-pujian yang akan naik ke atas ke surga. Jadi motivasi kita adalah motivasi untuk orang lain, untuk dunia. Ya. Jadi kalau doa-doa kita terus-menerus hanya untuk diriku, untuk sakitku, untuk korbanku, untuk deritaku, sempit sekali. Kita perluas. Ya, kita perluas supaya tidak hanya saya, tapi juga untuk orang lain, untuk gereja, untuk dunia. Dan kalau saya menderita suatu penyakit tertentu, saya juga berdoa untuk orang-orang lain yang sakitnya hampir mirip dengan sakitku. Ku berdoa untuk orang yang sakit kanker, orang yang sakit penderitaan sakit perut, sakit telinga, atau derita-derita lain, atau keluargaku yang sedang kacau, atau anak, atau suami, atau siapa saja. Bahwa yang kuderita ini juga diderita oleh banyak orang seluruh dunia, mengalami yang serupa. Katakanlah ya, ketika kita mengalami atau keluarga mengalami perselingkuhan, tentu berat. Tapi juga kita berdoa supaya banyak orang yang mengalami perselingkuhan seperti itu, kita doakan supaya baik istri atau si suami kembali kepada Tuhan. Dan kita mengampuni. Jadi itu pun suatu proses di mana kita juga dalam kesakitan, kepedihan itu berdoa juga untuk banyak orang yang mengalami itu. Dan itu bukan hanya sekedar orang suka dengan A, B, dan C, bukan hanya sekedar seksual. Karena seringkali ada kuasa-kuasa lain yang dipakai untuk membuat orang itu terikat dan terpikat pada orang lain. Nah, disitulah kita lihat perjuangan kita bahwa sebetulnya ketika kita mendoakan orang lain itu supaya dibebaskan dari belenggu-belenggu, ya, belenggu-belenggu adiktif, belenggu-belenggu ketergantungan, belenggu-belenggu yang masuk menjorok ke dunia yang seperti itu. Jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih, dalam kerangka Santo Yusuf inilah kita bersama-sama mari ya ikut serta di dalam karya keselamatan Tuhan. Tidak perlu jauh-jauh, tapi hidup kita sendiri. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang single, seorang yang memutuskan untuk menjadi sendiri, tidak harus menikah, tidak harus membiara, tetapi sendiri, itu pun butuh perjuangan yang tidak mudah. Ya, mempersembahkan hidup kepada Tuhan dengan sendiri dan sendirian, yang mengalami banyak orang yang sekarang mengalami hal seperti itu, dan boleh ya. Yang tidak boleh adalah bahwa kita semua dipanggil kepada kekudusan. Entah kita jadi biarawan atau menjadi imam, menjadi keluarga atau tidak menikah,
ya, single, tetap dalam kekudusan, mencari kekudusan diri dengan berani berkorban, dengan mendoakan banyak orang yang menderita. Jadi sekali lagi, hidup doa kita bertumbuh dan berkembang. Coba kita perhatikan doa-doa kita. Apakah doaku hanya untuk kepentinganku, keluargaku, ataukah sesuatu yang lebih dalam yang mendorongku untuk berani menyelamatkan dunia? Ya, maka kalau boleh saya katakan bahwa saya mendirikan suatu kelompok doa yang saya sebut dengan Mahkota Maria atau Corona Maria untuk berdoa bagi gereja yang dilanda berbagai macam penderitaan, kesulitan, apapun juga. Terutama dengan kekuasaan si iblis, ya, yang menggocok gereja dari atas sampai ke bawah. Supaya gereja dimurnikan berkat bantuan Bunda Maria. Ya, bagi Anda yang ingin berdoa, ikut serta di dalam korban kecil ini, yaitu dengan bangun pagi jam 3, ya, kemudian dengan puasa kecil-kecilan, kita ingin gereja tetap kuat sampai akhir. Dan banyak orang berani berkorban untuk kita semua. Sekali lagi, para saudara, mari seperti Yusuf, dia melihat derita dia, kesulitan dia, penderitaan dia dalam perspektif yang lebih luas untuk keselamatan manusia. Dan itu yang harus menjadi perjuangan kita juga. Jadi ketika kita menderita, ingatlah bahwa penderitaanku bukanlah sekedar penderitaanku, tetapi penderitaan bersama orang lain. Ya, semoga Anda dan kita semua memiliki ketulusan hati untuk berkorban bagi orang lain. Dan Tuhan memberkati pengorbanan kita dengan mendoakan mereka, dengan melakukan bantuan-bantuan kepada orang lain siapapun juga. Dengan doa kita, atau dengan pengorbanan kita, atau dengan perhatian kita, atau dengan sapaan kita. Tuhan memberkati Anda supaya mata kita lebih luas di dalam kehidupan ini. Terutama di saat virus yang tidak mudah ini. Yang tidak bisa yang sulit kita mengerti. Tapi itu harus kita terima. Berkat Tuhan atas Anda semua. Lewat tangan hambanya ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.